Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua atau ada yang kurang fit? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat. Ibu sendiri bagaimana? Oh, makasih Mas Dava. Saya alhamdulillah lagi benar. Sehat kan? Apa lagi sakit? Baik, Ibu. Kemarin sehat. Enggak, Bu. Lagi galau aja, Bu. Kalau Mbak Indi, gimana Mbak Indi? Apakah udah sarapan? Apa masih ngantuk ini Mbak Indi? Masih agak ngantuk, Bu. Agak ngantuk. Mbak Deva, sudah sarapan belum Mbak Deva? Sudah, Bu. Sudah makan. Ya, terima kasih ya anak-anak yang sudah mau bergabung pada kelas hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar, saya mohon kepada Mbak Siwi untuk pimpin doanya, Mbak Siwi. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, terima kasih ya Mbak Siwi. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai teks debat. Sebelum itu, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Mbak Indi Zulfasari, apakah hadir? Hadir, Ibu. Ya, selanjutnya Mbak Rena Koirunisa Deva, apakah hadir? Oh. Ya, selanjutnya Mbak Dina, apakah hadir Mbak Dina? Hadir, Bu. Ya. Mbak Siwi, apakah hadir Mbak Siwi? Hadir, Bu. Ya, untuk selanjutnya Mas Afanudin, apakah hadir Mas Afan? Hadir, Ibu. Ya, dan yang terakhir Mbak Andini, apakah ada Mbak Andini? Hadir, Ibu. Ya, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu teks debat. Sebelum memasuki materi, apakah ada yang pernah melaksanakan praktik teks debat waktu SMP atau SMA? Pernah, Ibu. Pernah. Ya, karena udah ada yang pernah dan ada yang mungkin ada yang lupa ya. Untuk itu Ibu akan ini menampilkan PPT-nya. Apakah PPT-nya sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mas Dava dan Mbak Siwi. Lanjut saja, slide selanjutnya. Ya, apa itu debat? Di sini apakah ada yang tahu apa itu debat? Mungkin Mbak Siwi. Ya, silakan Mbak Siwi. Debat adalah kegiatan argumentasi untuk menyampaikan suatu pendapat. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Siwi atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu mengenai unsur-unsur debat? Kalau enggak ya apa yang ada dalam debat, strukturnya? Apakah ada yang sudah tahu? Mungkin Mbak Dina. Oh ya, Mbak Dina, silakan. Menurut saya itu ada mosi, tim pro, sama tim kontra. Terima kasih, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Itu kurang lengkap ya, nanti akan saya jelaskan habis ini. Nah, untuk itu saya jelaskan materi teks debat. Selanjutnya, slide-nya. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari debat. Menurut KBBI, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari debat ini, alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat.
Dari sebuah debat, kalian bisa mendapatkan sudut pandang yang baru, yang sebelumnya tidak pernah terfikir oleh kalian. Meskipun dalam sebuah debat, kedua belah pihak tetap berupaya mempertahankan pendapatnya masing-masing, kedua belah pihak tersebut tetap akan mendapatkan wawasan baru mengenai hal yang diperdebatkan. Nah, ini ada pengertian debat menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Harry Guntur Tarigan. Kalau dari Harry Guntur Tarigan mengartikan bahwa debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan suatu pihak. Nah, untuk selanjutnya yaitu slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis debat. Yang pertama yaitu ada debat parlemen atau debat majelis. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau debat majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Nah, contoh dari debat ini yaitu seperti debat pemilihan presiden, ataupun debat yang berada di sidang paripurna DPR. Karena di dalam itu akan membahas undang-undang dan juga hukum-hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan ketatanegaraan yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah debat pemeriksaan ulang. Sesuai dengan namanya, debat pemeriksaan ulang dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Karena di dalam debat pemeriksaan ulang ini tuh kayak contohnya jaksa dan pengacara. Maka tuh kan kalau pengacara kan harus membela dari saksi yang ada. Maka ketika debat, pengacara harus pintar dalam menonjolkan argumentasinya agar ketika ia menyampaikan argumentasi tidak didebat oleh jaksa atau tidak diragukan lagi oleh jaksa gitu. Lalu yang ketiga ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Nah, dalam debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, dengan debat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan struktur. Nah, contoh debat formal dan konvensional ini, debat yang sering kita laksanakan ya anak-anak, seperti kayak kalau di sekolah SMA ataupun di SMP itu kita melakukan debat mengenai masih yang sudah ditentukan. Kalau untuk di tingkat perguruan, bisa juga debat ini dilaksanakan dengan misalnya acara BEM ataupun delegasi-delegasi yang lain. Selain itu, di debat ini juga mengasah kemampuan untuk mendengarkan dan menerima pendapat yang berbeda. Apabila debat ini dilaksanakan dengan dalam bahasa asing, masing-masing tim debat juga bisa melatih kemampuan berbahasa asing mereka melalui debat ini. Jenis debat inilah yang sering kamu lihat di acara TV maupun yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari debat. Yang pertama yaitu mencapai kemenangan dari beradu argumen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, debat dilakukan untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik biasanya memenangkan perdebatan. Selain itu, yang kedua adalah menguji kebenaran. Selain untuk mencapai tadi kemenangan argumen, tujuan debat yaitu adalah untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal.
Contohnya seperti ketika kita debat, maka kita akan mengajukan argumen-argumen sesuai dengan fakta. Karena dalam debat itu tidak boleh ya kalau misalnya tidak sesuai fakta, malah kayak kita mau berbohong ataupun melakukan penyimpangan dalam debat itu tidak bisa. Karena debat itu harus sesuai dengan fakta, anak-anak. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur debat. Fungsi debat, maaf. Ada fungsi debat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah melatih kemampuan berbicara di depan umum. Ya, sudah diketahui bahwa debat itu sama saja dengan kita berlatih berbicara di depan umum, karena kita ketika debat itu berbicara ya. Jadi kalau ketika debat itu otak kita, juga mulut kita diajarkan agar bagaimana sih kita mengungkapkan argumen sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam buku kita, ataupun kita harus membela tim kita, seperti ada tim netral, oposisi, maupun tim pro. Begitu. Dengan debat, maka kemampuan kita dalam berbicara akan lebih terasah, dan public speaking kita akan menjadi lebih bagus. Nah, yang kedua adalah kemampuan beradu argumen. Nah, fungsi debat yang kedua itu beradu argumen. Karena dalam debat kita harus menyajikan fakta-fakta sesuai dengan argumen yang ada. Tidak boleh fakta itu melenceng ataupun fakta itu dusta saja, ya. Karena ketika kita debat, argumen kita tuh harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita tidak bisa menguatkan argumen kita, nanti ketika kita berargumen akan tim lain ataupun dari orang akan menyanggah dari argumen kita. Jadi kita harus berpintar-pintar dalam beradu argumen, dalam pemilihan bahasa maupun pemilihan kata-kata untuk menyerang tim lawan. Nah, selanjutnya yaitu berpikir kritis dan menghormati pendapat. Sudah diketahui bahwa ketika debat kita beradu argumen, maka otak kita harus berpikir kritis dalam menyampaikan materi yang ada, agar kita tidak kalah dengan lawan ya. Dan juga ketika debat itu kan mesti terjadi aura yang sangat panas ataupun yang menggebu-gebu antara tim satu dengan tim lain. Maka oleh karena itu kita sebisa mungkin harus bisa menghormati tim yang lain. Karena misal ya, kalau di tim debat itu kan ada tim pro, netra, dan tim kontra. Lah, ketika kita membela, kita tuh tidak boleh langsung marah-marah ataupun kayak benci dengan tim lain, karena kita harus saling menghormati pendapat dari tim masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur debat. Ya, nah yang sudah diketahui tadi, seperti yang diucapkan Mbak Dina ya, bahwa unsur-unsur debat yang pertama itu ada mosi. Mosi merupakan hal atau topik yang diperdebatkan. Mosi itu seperti judul tema dari apa yang kita debatkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim pro. Tim pro itu merupakan tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Nah, selanjutnya ada tim kontra. Tim kontra yaitu tim oposisi, tim pro, atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Jadi kalau tim pro itu kita setuju dengan mosi, kalau tim kontra itu kita yang tidak setuju dengan mosi. Gitu, kayak membantah terus. Kalau tim netral yaitu tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Selanjutnya yaitu ada moderator. Moderator ialah orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Dan yang terakhir yaitu ada notulen. Notulen itu atau sekretaris, lebih disebutnya seperti itu, yaitu orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Untuk slide selanjutnya, nah, untuk selanjutnya yaitu adalah struktur teks debat. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan merupakan bagian yang berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Ketika kita berdebat, itu tuh pertama kali kita harus memperkenalkan diri, seperti kayak nama, dan kita berasal dari tim apa, agar para audiens dan orang lain itu paham kita dari apa gitu.
Yang kedua yaitu penyampaian argumen. Pada bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan fakta dan data. Jadi ketika kita penyampaian argumen dari tim netral, pro maupun dari tim kontra, itu harus sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah debat. Nah, setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini setiap mereka, misalnya tim pro menyanggah argumen dari tim kontra atau sebaliknya. Lalu tim pro menyanggah argumen dari tim kontra atau tim kontra menyanggah argumen dari tim pro. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak boleh menyinggung pihak tim lawan. Kayak tidak boleh pakai menggunakan kata kasar, itu tidak boleh ya anak-anak ketika debat. Ataupun ketika kita tersulut emosi, itu juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, yang terakhir dari struktur debat yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah berisi kesimpulan dari setiap masing-masing tim. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Untuk selanjutnya, yaitu slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah yang pertama, kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Nah, yang kedua yaitu adanya konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Dan yang ketiga yaitu kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya penggunaan kata dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Nah, sepertinya materi yang saya sampaikan sudah cukup ya anak-anak, tapi sebelum kita menutup materi ini, Ibu akan memberikan video dari debat, agar kalian lebih memahami apa saja sih yang harus kita ucapkan saat debat, apakah bagaimana juga dari argumen tim pro, tim kontra, dan juga tim netral, dan juga bagaimana sih cara jalannya debat begitu. Selanjutnya, videonya bisa ditampilkan. Ya, baik anak-anak, ini adalah video dari teks debat. Mari kita perdengarkan. Mari kita melihat dan mendengarkan. Disimak ya anak-anak. Jangan lupa. Sebentar. Apakah suaranya sudah terdengar anak-anak? Belum, Ibu. Ya, Ibu tidak Belum, terdengar. Bu. Iya, sebentar ya anak-anak. Mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Saya di sini sebagai tim pro bicara pertama. Kami kemudian sepakat akan membahas kita pada pagi hari ini di sini dan atas dua argumentasi yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka yang nanti akan diguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem berdespo itu sendiri, juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem berdespo itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ berdespo lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya dengan penjelasan tadi di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai, sehingga
juga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas diri melalui pemerataan baik itu di desa maupun di kota, sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya struktur desko ini juga akan bisa lebih efektif lagi apabila memang menjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Sehingga dua yang saya hormati, sekali lagi saya tekankan di sini, sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi sukses karena siap atau tidak siap mengalami itu. Demikian dan terima kasih. Ya, kontra menyampaikan argumentasinya selama 2 menit. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Kasus yang cukup menarik disampaikan oleh pihak Pro, namun dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasan ketidaksetujuan kami yaitu yang pertama mengenai sarana prasarana. Jika sistem Sodexo dinilai sebagai sistem pendidikan yang paling efektif, namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem Sodexo diterapkan, maka juga dibutuhkan penunjangnya yaitu sarana dan prasarana. Kita tahu di Indonesia 75% kualitas pelayanannya belum memenuhi standar. Nah, jika kemudian sistem Sodexo diterapkan di pelosok-pelosok Nusantara, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana prasarana. Dan yang kedua yaitu mengenai para pendidik. Kita tahu ketika sistem Sodexo diterapkan, maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga dibutuhkan guru dan para pendidik yang mumpuni dan mampu. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari ke-14 di negara berkembang. Nah, jika kemudian kita lihat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih rendah, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan Sodexo ini yang kita katakan efektif? Dewan Juri yang saya hormati, konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro mengatakan menganalogikan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan sekolah sebagai suatu taman yang indah dan bagaimana para siswa bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Dan jika kemudian Mohon maaf, Bu, belum di... Oh iya, maaf ya, lupa. Makasih Mbak Dina. Ya, bahwa tadi kita sudah melihat contoh dari debat. Ya, di debat itu ada moderator, terus ada tim pro, juga tim kontra. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai video tersebut? Atau ada yang belum paham mengenai materi teks debat? Saya persilahkan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, baik Mbak Dewa. Baik Mbak Dewa. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Apakah dalam debat itu harus ada sekretaris, Bu? Karena di video yang tadi itu tidak ada sekretaris, Bu. Terima kasih. Oh ya, bagus. Bagus ya Mbak Dewa pertanyaannya. Ya, tadi di video itu merupakan cuplikan singkat ya dari proses bagaimana berdebat. Untuk di dalam debat itu, pelaksanaan debat, seharusnya itu wajib ada sekretaris juga moderator. Karena sekretaris itu merupakan notulensi yang akan yang menyatat debat dari awal sampai debat terakhir. Untuk informasi penting-penting itu yang nyatet tuh sekretaris ataupun notulensi. Jadi sekretaris ataupun notulensi itu harus ada ya Mbak Deva dalam video perdebatan gitu. Bagus ya Mbak Deva. Apakah bisa dipahami Mbak Deva? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Mas. Ya. Bu, kan di dalam video itu kan apakah ada ketentuan durasi untuk tiap tim dalam menyampaikan argumen, Bu? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Java atas pertanyaannya. Kalau durasi untuk penyampaian setiap tim itu, satu tim diberi waktu untuk menyampaikan argumen yaitu 2-3 menit. Dalam waktu 2-3 menit itu, tim akan menyampaikan argumen, baik argumen yang
bertentangan ataupun argumen yang setuju dengan mosi. Begitu Mas Dava. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mas Dava? Cukup Ibu. Terima kasih ya Mas Dava dan Mbak Renal sudah mewakili teman-temannya untuk bertanya. Nah, karena sepertinya sudah pada paham ya materi debat pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan memberikan tugas setiap anak nanti akan dibagi menjadi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya berisi 3 anak. Nanti setiap anak mempraktikkan cara menjadi tim kontra, menjadi netral, dan juga tim oposisi ya. Nanti kalau pembagian kelompoknya akan Ibu bagi melalui WA grup ya anak-anak. Nah, Ibu izin bertanya. Mosinya itu ditentukan oleh Ibu atau kita yang nyari sendiri, Ibu? Oh iya, nanti mosinya akan saya tentukan ya anak-anak. Jadi saya akan memberikan tema besarnya, nanti kalian tinggal mengembangkan gitu aja. Terus untuk penguploadan itu kan itu berupa video ya, tugasnya. Nanti diupload di YouTube ataupun bisa dikumpulkan melalui linknya, nanti bisa ditaruh ke WA grup aja biar kita atau teman-teman bisa melihat begitu. Apakah ada yang mau bertanya mengenai penugasan selanjutnya? Sepertinya tidak ada ya, sudah pada ini antara pada nggak mudeng apa mudeng gitu ya. Kalau nanti nggak mudeng bisa japri saya melalui WA grup ya anak-anak. Iya ngantuk, saya juga udah mau ngantuk ini Mas Dava. Selanjutnya karena materi sudah cukup, sebelum saya akhiri saya ingin Mbak Dina apakah bisa mencari kesimpulan pada Mbak Dina bisa tidak kesimpulan pada pertemuan kali ini? Sebentar, Bu. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, saya lemparkan ke Mbak Indi saja. Ya. Oh ya, silakan Mbak Indi baik, saja Ibu. ya. Ya, silakan Mbak Ya, Indi. baik Ibu. Menurut saya, kesimpulan dari materi debat yaitu debat bertujuan untuk mengasah kemampuan untuk mendengarkan dan juga menerima pendapat yang berbeda. Di dalam debat terdapat mosi, tim netral, tim pro, tim kontra, moderator, dan juga notulen. Nah, ketika debat diawali dengan pengenalan, penyampaian argumen, debat, dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Indi. Jangan lupa ya anak-anak, tugasnya tadi yaitu berkelompok membuat video mengenai debat. Ada yang menjadi tim kontra, moderator, tim netral, dan lain-lain. Saya cukupkan pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.